Dipersembahkan oleh Satu yang menarik adalah ketika kita ingin mendorong pertumbuhan ekonomi sampai 7%, maka salah satu yang perlu dilakukan adalah bagaimana kreditnya bisa tumbuh di atas atau double digit. Persoalan pada kita adalah soal pendalaman keuangan, sektor keuangan. Pak Husin dari Komisioner OJK telah hadir memperkuat pendalaman sektor keuangan kita. Silakan Pak Husin. Ya, terima kasih Pak Tommy. Satu komponen yang perlu di dalam konteks di OJK memang untuk pengawasan industri keuangan. Jadi kita mungkin akan coba batasi di industri keuangan. Intermediaries memang akan didorong untuk lebih banyak, bahwa sekarang walaupun tadi disampaikan bahwa memang tidak signifikan isu inklusi itu dengan geografis, Pak. Tapi buat kita sih masih relevan gitu mempertimbangkan geografis itu. Artinya memang desain daripada intermediaries harus spasial. Di samping itu juga memang perkembangannya kan sekarang ada digital signature atau ada apapun, ada KYC bisa pakai kamera, bisa tadi ada bio pakai finger scan, bahkan mata. Sebenarnya harapan kita ke depan bahwa hal-hal seperti itu evolusi teknologinya bisa kita antisipasi, dan kita harus punya roadmap. Tadi saya sepakat mengenai pengembangan industri keuangan di Indonesia. Sekarang mungkin fenomena e-commerce lebih banyak seperti tadi marketplace, jual, karena sekarang transaksi pakai tadi e-money gitu ya Pak. Tapi bayangan saya mungkin nggak nyampe 5 tahun juga akan beralih ke transaksi atau akan menjadi kredit Pak. Karena sebetulnya kalau fee base daripada fasilitator penyedia infrastruktur dan ataupun aplikasi itu tidak akan tumbuh dengan besar. Yang akan tumbuh adalah bahwa transaksi ke depan adalah semua setelah difasilitasi, transaksinya akan merubah menjadi bukan transaksi yang cash, tetapi akan transaksi pemberian kredit. Nah itu yang mungkin kita akan coba lihat. BI sudah ranahnya di area payment system tadi, clearing dan settlement. Kita mungkin di transaksi-transaksi, baik itu nanti instrumen yang bisa diperdagangkan secara elektronik maupun nanti ada instrumen-instrumen baru yang memang untuk temanya untuk meningkatkan inklusi keuangan kita Pak. Maupun intermediaries, ada instrumen, ada infrastruktur tadi pasar. Baik. Yang kita coba akan kembangkan. Kira-kira itu. Terima kasih Pak Husin. Saya ingin ke Pak Halim juga. Pak Halim, mungkin bisa digambarkan kondisi perbankan khususnya dari kacamata LPS itu sejauh mana kemudian LPS punya kemampuan untuk bisa membuat secure orang yang punya uang itu dan menyimpan di sistem perbankan sekarang ini Pak. Terima kasih Mas Tommy. Kita menyaksikan sebetulnya dewasa ini proses pendalaman keuangan itu agak sedikit terganggu karena intermediasi perbankan melambat. Yeah. Dan ini perjalanan ini tidak hanya setahun ini sebetulnya, sudah 5 tahun terakhir. Lalu yang kedua kita juga melihat ternyata ada proses konsolidasi, baik yang terjadi di sektor dunia usaha maupun di sektor rumah tangga. Kita tadi sangat jelas sekali dalam hal ini Presiden memberikan arahan bahwa beliau ingin sekali mendorong industri non migas yang bisa memanfaatkan sumber daya alam, ini sesuai dengan karakter Indonesia, yang bisa menyerap tenaga kerja, jelas ini juga tantangan kita, yang bisa juga meningkatkan kearifan lokal istilah beliau, supaya nanti industri UKM itu bisa juga ikut berkembang. Yang tidak mudah begitu dibenturkan dengan proses digitalisasi itu. Karena digitalisasi menginginkan efisiensi. Pak Wija tadi mengatakan kita memerlukan adanya efisiensi di sektor produksi. Nah itu bisa berhadapan yang sangat besar itu. Bentrokannya dengan keinginan kita untuk menyerap tenaga kerja semakin besar. Demikian juga nanti dengan perbankan. Perbankan sendiri sebagai suatu sektor dewasa ini, tadi saya yakin Pak Husin juga mungkin bisa menyampaikan,
memiliki modal yang sangat kuat, sangat liquid, masih profitable. Ya. Tadi saya bisik-bisik dengan Pak Menkominfo mengatakan sektor perbankan di Indonesia itu merupakan salah satu yang paling tinggi di dunia dalam hal mencetak keuntungan. Dan tentu mereka orientasinya tetap dalam konteks bisnis. Ya. Nah, ini mengakibatkan berbagai hal ini saya kira kita perlu duduk bersama. Kebijakan-kebijakan yang lama tanpa ada arahan yang jelas, saya rasa sektor keuangan kita akan diserbu oleh dunia digitalisasi ini dan kita akan kesulitan kalau kita tidak berubah dan mengambil kebijakan yang lebih terarah. Terima kasih Pak Halim. Saya ingin ke Mbak Afi. Mbak Afi, perbankan Indonesia menurut Pak Halim CAR-nya paling besar, ya kan, modalnya cukup, likuiditasnya cukup, untungnya tinggi. Catatan Mbak Afi, tantangan pendalaman sektor keuangan apa yang harus kita perhatikan? Iya, kalau kita melihat memang perbankan ke depan itu tidak bisa seperti sekarang. Karena ke depan itu kalau mereka tidak efisien, maka mereka akan tergerus. Makanya McKinsey mengatakan bahwa 2030 bank itu yang sekarang kontribusinya 80%, nanti hanya 55%. Sedangkan 45% adalah non-bank. Makanya bank-bank sekarang mempunyai konglomerasi supaya bisa menampung di luar daripada perbankan itu sendiri. Itu yang pertama. Nah, pendalaman apa yang ke depan perlu? Menurut saya sekarang ini produk perbankan itu sangat terbatas, jadi mungkin regulasi itu perlu dikembangkan untuk mengembangkan produk-produk di kemudian hari. Ya, misalnya obligasi daerah misalnya, obligasi daerah tuh sekarang saya rasa sudah saatnya perlu didorong karena ternyata banyak daerah juga yang membutuhkan infrastruktur, jadi tidak harus selalu dari APBN gitu, tapi bagaimana daerah juga bisa dikembangkan, itu salah satu produk baru yang bisa dikembangkan ya. Nah, yang kedua adalah sekarang dibandingkan IPO saya lihat lebih banyak perusahaan itu mengeluarkan obligasi dan sekarang masyarakat kita ternyata awareness terhadap pasar modal itu juga sudah tinggi. Nah, ini perlu dikembangkan terus-menerus termasuk sosialisasinya karena ini juga akan memperbesar pendalaman pasar uang tidak hanya tergantung pada sektor perbankan gitu. Saya ingin ke Mas Tony. Mas Tony, tadi di awal kita bicara soal pembangunan infrastruktur. Sejauh mana kemudian pendalaman keuangan ini, sektor keuangan ini bisa menopang juga kegiatan pembangunan infrastruktur. Apa yang harus dilakukan, Mas Tony? Ya, terima kasih Mas Tommy. Ada dua topik sebenarnya, pendalaman finansial dan peranannya di infrastruktur ya. Pendalaman finansial itu ya harus menggunakan teknologi. Nah, teknologi itu celakanya mahal. Nah, hanya bank besar yang mampu untuk membeli teknologi. Karena itu, konsolidasi bank merupakan suatu keharusan. Itu sudah nggak bisa ditawar. Jumlah bank di Indonesia yang 118 itu terlalu banyak. Indonesia ini mestinya punya bank itu jumlahnya maksimal katakanlah 50, ya, syukur bisa 30 akan lebih baik lagi. Jadi kedepannya saya kira pemilik-pemilik bank yang kecil-kecil itu udahlah merger saja, ya. Nah, kemudian soal infrastruktur, kebutuhan infrastruktur kita sebetulnya kalau ekonom sepakat dengan angka 5% terhadap GDP. Nah, itu kalau dikeroyok maka kita butuh ratusan triliun yang harus sediakan oleh perbankan. Nah, menurut saya itu harus dilakukan mereka bekerja sama membentuk sindikasi untuk bisa memberikan kredit infrastruktur. Baik, terima kasih Mas Tony. Mbak Destri, berulang kali katakan instrumen. Instrumen apa dan bagaimana kita membangun instrumen pendalaman sektor keuangan itu yang diperlukan? Baik, terima kasih Mas Tommy. Mungkin pertama-tama saya ingin meng-highlight dulu bahwa apalagi kita sekarang berada dalam era pemerintahan yang banyak berpikirnya out of the box. Kita lihat betapa yang namanya pembangunan infrastruktur itu kan sangat pesat sekali, tidak seperti zaman-zaman yang sebelumnya. Jadi tentunya cara pembiayaannya pun juga harus out of the box, seperti yang tadi dikatakan oleh Pak Rizal Ramli. Nah, dalam hal ini kita memang harus siap shifting kalau kita bicara infrastruktur. Dari bank base menjadi market base. Nah, jadi dalam hal ini kalau kita bicara financial deepening, itu arahnya udah mulai ke capital market, sudah bukan di bank lagi gitu. Nah, saya dari OJK mungkin kalau kami lihat perkembangannya, OJK sudah sangat suportif terhadap pengembangan instrumen. Kenapa? Karena saya melihat satu pencapaian yang luar biasa dalam 1 tahun ini adalah kita melihat
ada suatu perusahaan BUMN kita yang berhasil mengisu atau mengeluarkan 3 instrumen yang sangat beda dari sebelumnya. Tinggal sekarang diikuti oleh korporasi-korporasi yang lain. Ya, jadi artinya memang kita harus mendorong korporasi itu untuk bisa lebih kreatif dalam menciptakan instrumen-instrumen. Di tahun politik memang tantangannya sangat berat dan tidak mudah, tetapi bukan halangan bagi kita untuk bisa meningkatkan kemampuan ekonomi kita. Sepanjang kita bisa berpikir out of the box, kemudian membangun sinergi, dan meningkatkan capacity building, maka kita akan bisa melewati ekonomi di tahun politik itu dengan sangat baik. Itulah akhir dari perjumpaan kita pada pekan hari ini. Saya Suryo Tomo pamit, terima kasih dan selamat malam. Dipersembahkan oleh